Hah? Ismail dulu aja nggak apa-apa. Iya, iya. Iya. Ini saya share ini ya Pak ya, Ya. dokumennya. Sudah, cuma tinggal tadi ya judul sama apa? Masih ingat kamu judulmu sama tujuan? Judulnya, Hmm. kalau judulnya itu kan strategi Kampung Batara dalam pengembangan pendidikan usia dini. Terus tujuan penelitian saya yaitu, bentar Pak. Boleh. Ini Pak. Untuk mengetahui awal mula terbentuknya Kampung Batara, terus bentuk pendidikan yang diberikan, lalu sasaran yang dituju, sama dampak yang diberikan oleh Kampung Batara terhadap anak-anak yang ada di sana. Ini Sama tujuan strateginya. apa coba ini ya, lihat rumusan masalah coba Alis ya. Tujuanmu kok Oh sangat ya, rumusan masalah dulu. Kebanyakan ya Pak? bukan sangat ini ya, sangat apa ya? Maksudnya itu kerangka teorinya itu yang boleh nyambung ke tujuanmu ini ya. Kalau kerangka teorinya itu nggak nyambung ke sini nanti kamu akan kesulitan ini ya, kesulitan kan seperti menganalisanya ya Pak. Iya kan, karena apa? Karena bab 2 itu kan analisis teoritik ya atau analisis pustaka ya tentang rumusan masalah kan gitu ya, atau tujuan pendidikan ya. Nah sekarang ini kan strategi kan kamu ya. Strategi kampung untuk mengetahui strategi penelitian itu bagaimana strategi pendiri kampung membentuk karakter kan ya. Strategi pendiri membentuk karakter kan gitu kan. Ya. Kan itu ya. Iya. Oh iya sih, belum, saya nggak mencantumkan pengembangan pendidikan usia dininya ya Pak. Saya cuma, kan kalau di judulnya kan strategi Kampung Batara dalam membentuk karakter pendidikan usia dini. Pengembangan, bukan, dalam pengembangan pendidikan anak usia dini. Kan dari rumusan masalah ini kan kuncinya kan pada strategi kan ya. Strategi pendiri Kampung Batara ya. Membentuk karakter kan. Nah kuncinya. Nah, cuma penelitianmu ini, tujuanmu ini kayaknya dari A sampai D-nya ini nggak merujuk ke rumusan masalahmu kayaknya ya. A dan D. A sampai D. A sampai D. Nah. Berarti coba ya. Seharusnya nggak gitu ya Pak ya? Kan seharusnya tujuanmu kan, rumusan masalahmu kan cuma bagaimana strategi karakter kan ya. Kan iya Pak. Tidak ada rumusan masalah bagaimana bentuk terbentuknya kan. Kalau yang A ini kan terbentuknya kamu baca kan nggak ada di rumusan masalah kan. Oh iya Pak. Ya iya itu kan. Iya, Pak. Terus yang B, misalnya B. Untuk yang B pendidikan karakter. Padahal kan tujuanmu kan rumusan masalah kan pembentukan karakter, bukan bentuk pendidikan karakter kan? Iya. Iya. Iya Pak. Iya kan istilahnya kan tujuanmu yang B ini kan nggak ada kaitannya dengan rumusan masalah. Coba ya. Iya Pak. Kamu kan berarti kan strategi membentuk karakter kan ya. Coba kamu baca di yang tujuanmu yang B itu apa? Mengetahui bentuk pendidikan karakter yang diberikan oleh Kampung Batara. Kan nggak ada kaitannya dengan rumusan masalahmu kan? Iya. Ah iya. Terus yang C ini? Sasaran. Padahal sasarannya sebenarnya sudah jelas sih Pak kalau anak-anak.
Nah, iya kan? Berarti nggak usah ini, Pak. Nah, Nggak usah berarti ini ya. Terus yang itu yang coba Kalau sih. Yang C untuk dampak yang diberikan, maksudnya feedbacknya yang diberikan dari kamu Batara kepada anak-anak ini apa gitu loh, Pak? Ya, tapi kan di rumusan masalahmu ada nggak? Itu juga enggak. Kecuali kamu rumusan masalahmu ada, baru boleh. Enggak, Pak. Karena apa? Karena tujuan penelitian kan diturunkan dari rumusan masalah, Lisma. Ya, nah kalau kecuali misalnya rumusan masalahmu 1 kan gitu ya, 2 kan gitu misalnya. Jadi tadi kan tujuan penelitianmu itu boleh kamu jadikan tujuan penelitian kalau misalnya. Oh ya, ini saya cuma 1. Kalau misalnya rumusan masalahmu itu ada, misalnya tadi itu dampaknya apa kan gitu kan. Ya kan, di rumusan masalahmu itu loh kita ada dampaknya. Bahkan misalnya tadi yang B tadi yang kamu hapus tadi itu kan bentuk pendidikan yang karakter ya. Itu boleh kalau kamu rumuskan di situ kan. Kalau kamu rumuskan di rumusan masalah, bagaimana bentuk pendidikan karakter kan gitu kan. Iya, Pak. Nah, iya kan. Intinya tujuan penelitian itu harus benar-benar simetris dengan rumusan masalah. Nah, jadi kalau kamu tujuan penelitianmu itu ada 3, nah seharusnya kan rumusan masalahnya ada 3. Berarti ini nggak usah ya, Pak ya? Ya, kalau semuanya saya mencantumkan 3, berarti rumusan masalah saya kurang. Maksudnya nggak sesuai. Ya, misalnya gini, kamu mempertahankan rumusan masalahmu atau tujuan penelitian? Rumusan masalah, Pak. Nah, kalau konsisten dengan rumusan masalahmu, berarti kan tujuanmu cuma 1. Iya, Pak. Ya. Iya. Nah, tapi kalau misalnya kamu ingin mempertahankan tujuan penelitianmu, berarti kan apa? Rumusan masalahmu kamu tambah. Apa, Lisma? Nah, sekarang kan mengikuti kamu aja, Lis. Yang kamu pertahankan yang mana? Rumusan masalah atau tujuan penelitian? Paham, Pak? Tujuan penelitian sih, Bu. Iya, paham, Pak. Paham. Kalau saya hanya mempertahankan rumusan, berarti nggak perlu banyak-banyak, cuma cukup 1 aja tujuan penelitian saya. Ya. Tapi kalau kamu ingin mempertahankan tujuan penelitianmu, rumusan masalahmu diapakan? Ditambah. Ya. Ditambah. Ya betul kan itu kan ya. Iya, Pak. Kan sekarang kan tinggal mana, kamu pilih yang mana. Kan gitu. Karena keputusannya kan ada di kamu, keputusannya. Kamu kan. Kita kan hanya ini aja, konsekuensinya apa itu aja, Risma ya. Konsekuensi. Berarti ini kan kalau tujuan Berarti kalau tujuan penelitian itu ini kan juga pengaruh nanti pas menganalisanya ya, Pak ya? Iya. Isi dari betul. bab 4 itu nanti. Iya, sama dengan ini juga ke bab 2-nya. Apa kamu punya teori atau pustaka untuk tujuanmu yang 1, 2, 3 tadi itu? Paham Mas ya? Kan gini. Iya. Kalau kamu mempertahankan tujuanmu itu kan berarti kan rumusan masalahmu kamu tambah kan ya? Iya, Pak. Nah, ketika rumusan masalahmu kamu tambah, itu kan berarti kan bab 2-mu nanti kan harus menambahi penjelasan itu. Nah, kamu punya enggak teori atau studi pustaka yang menjawab 2 rumusan masalah atau 3 rumusan masalah itu? Kan gitu. Iya, Pak. Karena apa? Bab 2 itu memang paling sulit di skripsi itu. Bahkan di tesis. Dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Yang paling sulit itu bab 2 sebenarnya. Kalau bab 1 memang sebenarnya tidak sulit, cuma kan di bab 1 ini kan orang kan transisi ya, kadang-kala temanya ingin ini kan gitu kan sebenarnya. Iya. Itu yang membuat lama itu kan karena temanya
ini ingin ganti itu ya. Nah, cuma kadang-kala itu bab 1 itu akhirnya menguras waktu karena ya itu pergantian waktu itu. Nah, makanya kan sebenarnya kalau di sosiologi itu dari awal kan memang sudah di waktu di semester 1 atau 2 itu kamu tertarik apa kan gitu ya. Nah, tertarik apa itu nanti tugas-tugas yang di mata kuliah itu ya dikaitkan dengan skripsinya itu kan ya. Nah, sehingga itu membuat membuat cepat di bab 1 kan gitu. Nah, yang bisa membuat bab 2 ini membantu bab 2 ini ya ketika kajian teori itu, misalnya teori klasik, dari modern, dari kritis, dari posmo itu yang bisa membantu. Nah, misalnya kalau kamu dari awal misalnya sudah punya tema kan, sudah punya judul, nah kamu sudah punya teori, nah kamu kan bisa minta tolong sama dosen-dosen yang ngajar teori itu kan itu kan ya. Bagaimana misalnya teori ini tak gunakan untuk tema saya ini kan gitu kan. Nah itu kan bisa didiskusikan di kelas dengan dosennya, bisa didiskusikan di mungkin luar kelas dengan dosennya itu, terus nanti baru diperdalam di perancangan itu kan sebenarnya kan ya. Nah sebenarnya itu maka sebenarnya skripsi ataupun tesis itu bab 2 ini paling sulit sebenarnya. Ya, tadi kan misalnya gini, ketika kamu rumusan masalahmu 4 tadi ya, 4 atau berapa tadi itu? Iya. Terus misalnya kamu punya bahan untuk membahasnya di bab 2. Iya, Pak. Hah? Punya nggak kira-kira? Enggak. Nah, kalau nggak punya yang penting nggak usah, kan gitu ya istilahnya itu. Dan gitu. Jadi, iya, Pak. Nah, itu sehingga nanti ketika kamu maju ujian itu kan tidak banyak revisi gitu sebenarnya. Gitu. Iya, Pak, ya. Oke. Sekarang coba putuskan itu sudah fix kan dengan untuk mengetahui atau untuk mengidentifikasi atau apa biasanya itu untuk rumusan dampak kan juga ini dampak kamu pertahankan Kak. Kalau kamu pertahankan ya kamu masukkan ke rumusan ditambah di Iya Pak. Saya masukkan aja Pak. Jadi biar enak nanti. Nanti kalau kamu memasukkan dampak itu biasanya itu kamu akan ditanyai sama penguji loh ini kuanti ini kan kamu kuanti atau kuali kan gitu ya. Oh iya sih Pak iya. Wah iya sih. Iya, berarti lebih ke manfaat yang diberikan gitu nggak Pak? Atau kalau dampak kan pasti mengarahnya ke kuanti. Tapi kamu lihat dari judulmu, apa memang ada unsur dampak atau ada manfaat? Enggak sih Pak, kan hanya strategi. Iya, ya udah nggak usah Pak. Makanya iya Pak, daripada saya bingung. Penelitian itu kan harus konsisten tadi sebenarnya. Iya, daripada saya bingung sendiri nanti Pak. Iya. Iya Pak, nggak usah. Udah Pak, cukup begini Pak. Karena nanti itu ada dosen yang kritis misalnya, kok mengetahui itu bisa diukur ya kadang-kadang kayak gitu ya. Makanya apakah betul mengetahui atau mengidentifikasi coba nanti kamu pikirkan ya. Saya nggak tahu. Iya, kamu pertahankan dulu aja nggak apa-apa. Apakah mengetahui? Gitu. Apakah mengidentifikasi kan? Kita nggak tahu. Misalnya. Iya Pak. Itu ya. Tapi yang penting di sini kan strateginya kan, strategi dalam membentuk karakter kan itu. Nah makanya itu kamu coba strategi itu. Kamu beri warna. Iya, Pak. Kamu beri warna strategi itu ya. Strategi aja, strateginya. Kamu beri warna apa terserah. Merah, sama bentuk karakter. Kamu kasih warna. Bentuk karakter ya, Pak? Iya, bentuk karakter. Kamu kasih warna. Nah, kamu sekarang sudah punya 2 warna kan ya. Strategi sama pembentukan karakter kan ya. Nah, sekarang ini bab 2-mu itu harus di seputar ini.
Rikmatul. Oh, Rimatul, Pak. Ismail. Pak kamu harus disebutkan itu. Kok nggak boleh melihatnya dari segi Kaget saya, Pak. Hah? Ini Pak bab 2 saya. Coba. Kamu kan tadi kan berkaitan dengan strategi meningkatkan sama pembentukan karakter. Apa? Membentuk kan? Iya, membentuk karakter. Nah, berarti kajian teorimu itu gini. Harusnya. Ya terkait dengan dua konsep itu. Nggak boleh keluar dari itu. Iya, Pak. Apakah pendidikan karakter ini perlu istilahnya pendidikan karakter ini istilahnya relevan nggak dengan dua kunci tadi itu strategi? Kalau strateginya enggak, Pak. Membentuk karakter. Iya. Membentuk karakter. Kan membentuk karakter itu menurut saya masih relevan sih, Pak. Sama pendidikan karakter. Gini ya, sama nggak antara pendidikan karakter dengan membentuk karakter? Beda sih, Pak. Nah, Iya. Jadi kan di bab 2 ini yang paling sering terjadi itu seperti orang membuat modul, Ismail. Yang perlu dihindari itu membuat buku, membuat modul atau membuat handout ya. Iya. Karena kamu tidak membuat handout, kamu tidak membuat buku, kamu tidak membuat apa. Jadi kamu sudah langsung tentu poin strateginya nanti ada berapa strategi misalnya dalam membentuk karakter kan. Nah itu kan misalnya. Nah itu jadi mungkin bisa kesulitannya membentuk karakter, nah, kan gitu ya. Tapi yang jadi problem itu adalah kamu kan mencantumkan kajian teori di atas itu ya judulnya ya. Oh ya. Nah, kajian teori nah. Ini teorinya siapa kan gitu ya? Iya, Pak. Yang kira-kira teorinya siapa yang kamu pakai? Teorinya itu, Pak. Husserl. Nah, teorinya Husserl, Edmund Husserl ya. Iya, Edmund Husserl. Ketika kamu menggunakan teorinya Edmund Husserl itu, berarti ada kesulitannya. Kesulitannya itu adalah Edmund Husserl kan nggak pernah meneliti tentang strategi membentuk karakter kan? Iya, Pak. Iya. Makanya kan kan nggak pernah kan ya. Nah, tetapi kamu boleh menggunakan teori itu, tetapi Edmund Husserl nggak pernah menggunakannya kan gitu kan. Nah, ini dua masalah yang makanya coba dicermati ya kata-kata saya. Kamu boleh menggunakan teorinya Edmund Husserl, tetapi Edmund Husserl nggak pernah melakukan penelitian tentang apa? Strategi membentuk. Berarti saya harus ganti itu, Pak. Pakai teorinya siapa gitu, Pak? Biar lebih. Jangan begitu. Bukan itu jawabnya. Jawabnya bukan seperti itu ya. Berarti saya harus bukan mencari, lebih ke ini sih, Pak. Makanya tadi kan saya katakan ya, Lisma, bab 2 ini kan paling sulit ya. Iya. Iya, benar, Pak. Bab 2 ini paling sulit dalam penelitian. Nah, sekarang ini cermati kata-kata saya ya. Kamu boleh menggunakan Edmund Husserl karena ini penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif itu makanya tidak tergantung pada teori. Maksudnya gini, kalau kuanti kamu nggak boleh. Karena apa? Kalau kuanti harus ada teori yang jelas kan gitu baru diujikan kan. Iya, Pak. Tapi kalau kualitatif ini kan, saya pakai teori Edmund Husserl, tak gunakan untuk ini ya terserah saya kan gitu istilahnya kan. Iya. Ya itu kan ada haknya kan itu ya. Nah boleh ya. Nah jadi garis bawahnya adalah Lismai boleh menggunakan teorinya Edmund Husserl. Problemnya Edmund Husserl tidak pernah menggunakan untuk penelitian strategi pembentukan karakter kan gitu ya.
Nah, akhirnya coba kamu ketik di bawahnya itu. Coba kamu enter lagi ya. Akhirnya kamu itu sebenarnya yang kamu lakukan itu mengadaptasikan ya. Mengadaptasikan teorinya Edmund Husserl. Nah, kan itu. Sekarang kan mengadaptasikan itu kan kira-kira menurutmu angel nggak mengadaptasikan itu? Iya, kalau angel kamu tak beri contoh ya. Kebetulan tadi, iya, Pak. Gimana? kebetulan tadi itu saya jam 5 tadi sampai jam ini tadi itu bimbing tesis ya. Sama prosesnya di bab 2 ini. Nah, itu juga Iya, kesulitannya itu juga di teori ini. Di teori itu kan mengadaptasi kan ya. Nah, contohnya gini. Tadi saya berikan contoh tentang faktor penyebab perceraian ya. Faktor penyebab perceraian itu kan di sosiologi itu kan, nah kalau namanya kualitatif kan ini mungkin kuanti ya ini ya. Misalnya gini, faktor penyebab perceraian dikaji dari teorinya Emil Durkheim kan gitu ya. Iya. Atau faktor penyebab perceraian dikaji dengan teorinya Karl Marx kan gitu ya. Nah, nanti kan sama dengan Milisme ini. Karl Marx kan tidak pernah meneliti tentang perceraian ya. Iya. Durkheim kan nggak pernah meneliti tentang perceraian ya. Durkheim bunuh diri ya, tapi perceraian kan enggak. Iya, bunuh diri. Iya. Iya, bunuh diri, Pak. Nah, makanya yang terjadi adalah mengadaptasikan teori kan ya. Iya, Pak. Nah, dalam mengadaptasikan teori ini sebenarnya itu bekal yang dimiliki itu orang itu paham teorinya, Ismail. Ya. Paham teorinya, maksudnya teori dasarnya itu paham, bukan konsepnya loh, tapi teori dasarnya itu paham. Teori dasarnya. Nah, itu misalnya kalau dalam teorinya Durkheim itu, teori dasarnya Durkheim itu kan faktor yang menentukan itu kan ini, norma. Iya kan? Iya. Faktor yang menentukan. Ketika norma berubah, maka masyarakat akan berubah. Iya kan ya? Iya, Pak, iya. Nah, norma akan berubah. Tapi kalau teorinya Marx itu kan enggak. Materi kan, material kan? Iya. Nah, kalau materialnya berubah, maka masyarakatnya itu juga berubah. Nah, contoh kasus misalnya Lismay besok mendapat uang 2 miliar kan gitu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira gaya hidupnya Lismay itu berubah enggak? Berubah, Pak. Nah, makannya kan berubah kan ya? Iya. Baju-bajunya kan berubah ya? Iya. Kendaraannya kan berubah kan ya? Nah, itu. Makanya sebenarnya di dalam teori ini itu permainnya di situ. Jadi di rumusan masalah kan menjawab faktor penyebab perceraian kan ya? Iya. Ya, mengidentifikasi penyebab perceraian itu kan rumusan apa tujuan penelitiannya kan ya. Nah, nanti itu misalnya kalau di bab teori bab 2 ini kalau dia menggunakan teorinya Emil Durkheim, Lismay ya. Iya. Nah, kecenderungan orang kan harus mengadaptasikan teori kan itu ya. Iya. Nah, kecenderungan orang kan membuat modul kan ya. Misalnya biografi Emil Durkheim kan gitu ya. Iya. Terus teori zodiac Durkheim kan gitu kan. Biasanya orang kan kecenderungan modul kan ya. Ya padahal bukan seperti itu. Seharusnya orang itu memulai dengan preposisi-preposisi bahwa faktor yang menggerakkan atau yang mengubah itu kan harusnya kan norma tadi itu kan ya. Atau nilai ya. Maka menurut Emil Durkheim ketika norma itu berubah, maka masyarakat akan berubah. Nah, perubahan norma ini, nah kan itu penjelasannya gitu, ditandai dengan perubahan akan sanksi kan gitu ya, misalnya kan. Nah, baru nanti akan membahas bahwa
pada masyarakat yang solidaritasnya itu mekanis, masyarakat itu menggunakan solidaritas mekanis misalnya, itu kan sanksinya kan represif kan gitu ya. Iya. Nah, represif. Nah, ketika masyarakat itu menggunakan represif, maka ketika norma itu represif, kira-kira masyarakat kan begitu patuh kan gitu ya. Ada kepatuhan. Iya. Kecenderungan masyarakat itu kan homogen kan, homogen ya. Homogen. Kecenderungan homogen dan masyarakat mungkin ketakutan, mengalami ketakutan kan untuk melakukan istilahnya perubahan-perubahan, istilahnya ketika dia melakukan apa? Misalnya karena ketika di masyarakat solidaritas itu dia itu sanksinya itu represif, maka perubahan sedikit pun akan dianggap sebagai penyimpangan kan gitu kan ya. Iya. Penyimpangan. Nah, akhirnya masyarakat itu takut karena penyimpangan ini akan dihakimi kan, akan dapat hukuman kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang ditulis di bab 2 itu, Lisman. Ya kan? Tapi itu sudah menjawab apa? Rumusan masalah bahwa perceraian itu diakibatkan karena perubahan norma nilai kan gitu ya di masyarakat. Nah itu kan. Nah jadi makanya saya katakan itu bahwa di bab 2 ini sangat sulit karena ini kan mengadaptasikan teori kan. Nah ini ketika mengadaptasikan teori ini kan kemampuan teori memahami teori kan diuji di sini sebenarnya. Iya. Nah ya. Nah di situ. Nah kadang-kala kita itu dibantu dengan jurnal-jurnal, misalnya penyebab ceraian menurut penelitian-penelitian itu. Tapi ini dalam bingkai teorinya Emil Durkheim bahwa perubahan norma itu kan gitu. Nah itu sudah punya gambaran di bab 2 ini, Disman. Intinya bagaimana caranya saya untuk mengadaptasikan teori dengan apa yang saya teliti sesuai dengan teori yang saya pahami dari Edmund Husserl ini, Pak. Iya, betul. Kan gitu kan ya. Kira-kira ketika strategi pembentukan karakter itu menurut Edmund Husserl itu seperti apa kan gitu ya? Iya. Nah, itu kamu misalnya kalau misalnya ada konsepnya apa kan gitu kan, harus ditemukan di situ kan strateginya itu apa misalnya bahwa individu misalnya harus otonom atau independen atau apa kan gitu kan, individu penggagasnya itu loh maksudnya misalnya ya. Terus apa individu ini harus melakukan apa kan gitu, nah kan gitu. Nah ketika individu itu melakukan terobosan itu kan kadang-kala menurut itu musuh kan apa ya ada kecemasan kan gitu kan misalnya kan ya kan ya, Pak. Ada kecemasan terus bagaimana dia mengatasi kecemasan, terus seperti apa kecemasan itu misalnya kan gitu kan. Lalu biasanya kan ketika orang ingin mendirikan sesuatu kan ada mimpi-mimpi kan ya. Iya mimpi besarnya itu Pak. Iya kan itu kan. Bapak pernah bilang waktu bimbingan awal itu, jadi kalau pakai Edmund Husserl ini dilihat dari si pendirinya kan itu apa mimpi besar dari pendiri Kampung Batar ini tadi. Jadi kayak berusaha untuk masuk ke pikirannya orangnya kayak gitu kan, Pak. Lah kan gitu kan, itu ya. Nah, dan kebetulan kan memang di teori Edmund Husserl itu kan pentingnya mimpi kan, alam bawah sadar. Iya kan? Maka di situ ada konsep alam bawah sadar kan. Alam bawah sadar orang kan gitu ya. Makanya kan ketika orang itu bermimpi besar, punya ini, kenapa kok dia tangguh batinnya? Karena dia punya mimpi kan, punya istilahnya apa ya. Nah, itu kan sebenarnya relevan di teorinya Husserl karena dia menggunakan apa? Menggunakan konsep-konsep yang ini kan, yang terkait dengan ini kan ya, mimpi besar, ketakutan, ya kan gitu kan ya. Lalu bagaimana dia mengatasi ketakutan itu kan itu. Nah, ya kan? Lalu bagaimana dia melakukan bracketing kan gitu. Bracketing itu misalnya dia misalnya mengabaikan tradisi apa misalnya apa istilah mental block masyarakat kan gitu kan ya. Nah, itu kan terkait ya mental block kan gitu. Mental block misalnya percuma kamu kalau gini-gini pasti ya kan. Itu maksudnya kan itu ya. Misalkan ada orang tanya gini, percuma kamu mau membangun desa ini, nanti lo hasilnya juga kenapa
Nah, itu mental block ini itu. Ini kan terkait dengan mental block. Bagaimana dia keluar dari mental block kan gitu ya. Ya, Nah, itu kan seharusnya analisme yang di bab 2 kan ini harusnya kan ya. Iya, Pak. Nah, kan itu. Bagaimana dia menghilangkan mental block. Nah, itu terkait dengan teori Emerson. Seperti itu. Lalu alam bawah sadarnya itu seperti apa? Bahkan nanti akan dibawa sampai ke alam bawah, alam mimpi-mimpinya. Gitu ya. Oh, iya, Pak. Ya, makanya nanti di pertanyaannya nanti bab 3-nya itu sampai ditanyakan alam bawah sadarnya, mimpi-mimpinya apa, misalnya gitu ya. Saat tidur itu mimpinya apa, kayak gitu. Nah, terus catatan-catatan hariannya ada enggak kan gitu. Ditanyakan itu di bab 3-nya nanti itu. Metodologinya itu loh. Iya kan? Oh ya, di metodologinya, Pak. Iya Iya, kan? iya. Karena ini kan fenomenologi Edmundson kan ya. Lalu ini kan mencoba coba ini nanti ini internal human mind yang kamu bongkar itu ya. Lisman. Internal human mind. Internal human mind. Itu konsepnya Edmundson ya. Internal human mind. Alam bawah sadar itu ya. Nah, makanya kan nanti bab 3-mu itu akan terkait dengan bab 2-mu ini, bahwa nanti itu kamu juga akan menanyakan mimpi-mimpinya. Mimpi apa kan gitu, ada kekhawatiran. Ketika orang khawatir kan mimpian. Coba Lismay misalnya gini, Lismay membayangkan orang yang pertama kali dia hamil kan, dan mau melahirkan, kira-kira takut nggak? Takut. Nah, takutnya kan bisa diketahui dari alam mimpinya kan ya. Iya. Nah, nanti makanya ditanyakan di waktu itu menelusuri itu di bab 3 itu apakah mimpi-mimpi bukan mimpi ya, selain mimpi besarnya iya, tapi juga mimpi sungguhan itu loh sebenarnya maksudnya ya. Iya, iya, bunga tidur. Iya, itu harus juga. Bunga tidur. Nah, terus dia punya catatan nggak misalnya? Catatan harian. Nah, itu nanti terkait dengan bab 3-nya itu, catatan harian. Misalnya dia seketika mendirikan itu ada catatannya enggak? Ketika dia mengalami kesusahan ada catatannya enggak kan? Jadi nanti itu kamu kalau misalnya menemukan catatan hariannya bagus itu, kamu potret itu menjadi data itu malah nanti Risma. Iya, Pak. Jadi datanya Risma ini nanti bisa catatan harian, bisa mimpinya itu yang mimpi sungguhan loh ya, bukan mimpi bukan mimpi ini, mimpi sungguhannya itu. Jadi iya, Pak. Misalnya dia tidur. Awal-awal waktu mendirikan itu saya sering mimpi apa gitu misalnya, itu kan ada. Nah itu. Iya. Nah, intinya jangan berpikiran tebal Ismail. Tebal itu nanti bisa waktu wawancara diperdalam, di banyak halamannya kan di wawancara itu kan ya. Iya. Tapi kamu di bab 2 ini jangan berpikiran tebal. Yang penting kamu tuh punya penjelasan yang rasional tentang teorinya itu menurut terhadap perumusan masalahmu itu. Ya, nggak penting apakah 2 halaman, apakah 3 halaman, 4 halaman, nggak penting. Yang penting itu ada. Dan itu nanti kalau kamu sudah punya preposisi, nanti bisa dikembangkan suatu saat. Misalnya gini, saya baru dapat bisa 2 halaman. Oh, nggak apa-apa, kamu bisa ujian. Tapi yang penting kan jelas kan bab 2 ini. Nah, maksudnya ya. Tidak harus tebal, tidak harus tebal. Misalnya 2 halaman nggak apa-apa. Kenapa? Kalau sudah ketemu tadi, itu walaupun 2 halaman nggak ada masalah. Nanti bisa ditambahi waktu setelah kamu ujian, itu kamu bisa tambah-tambahi waktu kamu membaca literatur gitu loh. Tahu maksudnya ya? Iya, ya, Pak. Nah, tapi kamu sudah punya bingkainya dulu kan gitu ya. Nah, itu. Jadi di bab 2 ini jangan berpikiran halaman, tapi berpikiranlah bahwa paragraf yang saya tulis ini benar-benar sinkron dengan tujuan penelitian, dengan perumusan masalah kan gitu. Jadi jangan berpikiran tebal, jangan. Kan gitu. Jadi bisa dapat 2 halaman, 3 halaman, tapi yang penting itu cocok gitu loh. Misalnya. Karena apa? Iya, relevan. Relevan karena apa? Akan kesulitan orang itu di bab 2 ini karena adaptasi kan gitu ya. Iya, Pak. Jadi kalau kamu sudah mendapat 2 halaman aja itu tak acungi jempol misalnya. Tapi yang relevan loh ya.
Iya Pak, iya. Yang relevan kan gitu. Nah, bagaimana? Ada ini. Coba kamu lihat ini. Ini kan pendidikan karaktermu ini kan akhirnya kan nggak relevan kan ya? Iya. Terus ke bawah, ke bawah. Kearifan lokal, Pak. Nggak masuk sama itunya ya, Pak ya? Nggak masuk kalau kan? kearifan lokal. Kamu kan tidak bicara tentang kearifan lokal, tapi kan bicara kearifan individu kan ya, yang berupa ketakutan, mimpi besarnya kan itu ya. Itu kan bisa nanti di mimpi besar orangnya itu kan misalnya. Nah, kearifan lokal di sini ini terkait dengan ini, apa namanya? Intensitas itu ya. Intensitas. Intensitas maksudnya ketika orang itu kan gini ya. Intensitas itu gini sebenarnya. Pemahaman orang tentang misalnya tentang anak didik itu ya, anak didik itu. Misalnya gini, mau ke rumahmu mana sebenarnya? Banyuwangi, Pak. Mana? Banyuwangi. Banyuwangi ya. Kamu sering lewat Glenmore? Enggak, Pak. Kan rumah saya di kota, Pak. Nah, jauh sekali. Oke, kamu nggak pernah kan ya? Nggak pernah ya? Kira-kira? Pernah. Ya, iya Pak. Berapa kali? Pernah kalau naik kereta kan lewat, Pak. Oh, stasiun Glenmore gitu. Tapi kan kamu nggak bisa tahu detailnya kan? Iya, hanya sekilas. Ya udah gitu. Misalnya kira-kira kamu butuh berapa kali lewat situ kamu bisa detail. Misalnya di Glenmore itu ada ini, ada ini, ada ini berapa kali? Kurang lebih 3 kali. 3 kali kamu sudah bisa mendetailkan. Misalnya sih, Pak. ini ada 12 kali kalau bisa. Nah itu namanya intensitas ya, bukan kearifan lokal, namanya intensitas. Jadi kita itu kalau kearifan lokal kan budaya ya. Iya, budaya. Tapi kalau di konsepnya itu intensitas ya. Intensitas. Jadi kita itu bisa mengenali anak didik kita, kita bisa mengenali lingkungan kita itu dengan intensitas. Semakin intens semakin bisa kenal kan gitu ya. Nah gitu. Nah ya. Jadi misalnya pendiri ini kan mungkin dia orang situ kan gitu ya, atau mungkin sudah lama di situ, lalu dia sudah berinteraksi dengan peserta didiknya itu, nah disitulah intensitasnya itu muncul. Nah itu, jadi kamu lebih cocok menggunakan konsep-konsepnya Indonesia sendiri kan ya, bukan bukan kearifan lokal ya kan. Oke, kan nggak relevan dari kearifan lokal ya. Iya Pak, iya nggak relevan. Oke, lanjut. Pendidikan anak usia dini, Pak. Ini kan nggak terkait kan? Ini kan hanya atribut kan? Kan yang penting kan pendidikan karakter yang kan tadi kan ya? Iya, pendidikan karakter. Nah, usia anak dini ini kan nanti kan muncul di bab 3 kan subjeknya. Anak dini ini usia berapa kan gitu kan, tahun berapa kan? Iya. Ya ini kan hanya atribut kan. Iya, oke. Atribut saja.